sangat saat banyak orang yang kemudian tidak terhadap masalah-masalah yang ada kaitannya dengan agama yang kemudian atau bagian dari agama yang kemudian dalam masyarakat. Betapa besok di yaumul kiamah akan ada banyak tuntutan-tuntutan yang sedemikian parah dan berat. Dan bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang disebut sebagai catatan amal itu jumlahnya 99 dan masing-masing catatan itu ada tebalnya itu sejauh mata memandang. Nah setelah itu bagi orang bacakan semuanya pada catatan, maka kemudian kembali dari orang yang ditanya tadi akan ditanya sekarang Menteri Agama melarang azan. Kita siap untuk melawan pemerintah, boleh? Takbir! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tidak akan berulang, karena kalau itu dilakukan terus berulang dan itu dilakukan berulang, maka akan menimbulkan keresahan bagi umat Islam. Yang kemarin 1 hari dilaksanakan jangan mengalahkan ya, umat Islam yang sangat luar biasa mendominasi di Indonesia. Sangat bagi kita. Sehingga saya layak kalau Menteri Agama akan persatuan tanpa membangun nilai-nilai yang selama ini kita menggunakan. Kalau memang banyak dengan agamanya adalah orang yang semuanya berjawab dalam balik orang yang apalagi ada beberapa gelar yang kemudian sampai menunjuk. Ya kenapa untuk ini kemudian yang pasti hukumnya Allah atau hukumnya manusia nanti yang akan berlaku di yaumul kiamah. Sekali lagi hukum Allah. Jadi ini saja yang saya katakan. Kemungkinan nanti ada beberapa yang akan memberikan orasi dari siapa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Saudara-saudara sekalian, kita harus mencermati dalam keadaan negara ini. Ya, negara kita ini melainkan dari catatan juga yang apakah dalam catatan yang tertera ini ada yang kau bisa memberikan alasan pembenar terhadap Islam yang salah atau terhadap saksi yang sifatnya benar kemudian tidak diperjuangkan dengan apa yang saya tanya lagi kok punya kebaikan dan kemudian ketika ditanya demikian maka semua pada bilang tidak punya ya. Lalu Allah katakan kok tidak akan diganti. Kemudian ketika bilang amaliyah, maka Masya Allah amaliyah yang sekian berat. Dan orang ini taruh di sebelah kanannya kalimat yang namanya kalimat La ilaha illallah. Maka inilah yang kemudian membuat memang salah satu dari bacaan dalam azan adalah kalimat apa? Kalau kemudian diajarkan sekalipun ini mesti akan ada suatu tuntutan yang sedemikian berat dan semua pada ikut menanggung kecuali orang-orang yang sedemikian lupa yang juga memberikan suatu apresiasi terhadap pembenaran dan saja dan orang-orang jangan sampai salah dan mereka sampai pasal kalau ada yang kemudian yang masalah dan apa yang dilakukan dan
batal. Maka buang atau pejabat yang namanya pejabat yang batal seperti pemberian sholat itu juga bisa batal. Nah, saya mau tanya, apakah kalau seorang itu sedang siang kemudian batal wudunya, apakah hilang pahala siangnya? Ya. Nah, ini berbeda dengan kalau yang hilang itu adalah kalimat la ilaha illallah, batal kalimat la ilaha illallah. Ini akan disebut dalam Quran habibat. Kita kedatangan ke sini yang pertama untuk bersilaturahmi, yang kedua bentuk protes kita terhadap apa yang dilakukan Kementerian Agama yang melarang azan di saat azan maghrib dan dari mau kedatangan mereka. Ini sangat-sangat memukul hati kita terhadap umat Islam yang selama ini pemerintah mengatakan untuk masalah toleransi, tapi mereka sendiri yang melanggar, mereka sendiri yang intoleran. Selama ini umat Islam yang selalu menjaga toleransi, tapi mereka sendiri yang melanggar. Kita menuntut untuk Kementerian Agama untuk mengundurkan diri dari Kementerian Agama, karena selama ini Kementerian Agama tidak ada yang benar. Kemarin sebelum Gatot sudah membuat kegaduhan di kalangan umat sendiri, dan sekarang begitu juga. Kita siap untuk melawan, siap untuk berjihad. Untuk waktu dan